Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 24 atas kredit pajak luar negeri dan PPh pasal 25 atas orang pribadi dan badan. Baiklah, materi pertama adalah latar belakang. Dengan berkembangnya kondisi bisnis internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri juga beragam, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dalam kegiatan ini tentunya terjadi tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri dan juga merupakan objek dari pajak, khususnya PPh pasal 24. Di sini perannya pemerintah sangatlah berpengaruh karena agar tidak terjadinya pengenaan pajak berganda antara negara di mana tempat penghasilan ini bersumber dari negara Indonesia selaku pemungut pajak penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Baiklah, selanjutnya pengertian PPh pasal 24 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 24 ayat 1 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya, subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Baiklah, selanjutnya penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, untuk penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Selanjutnya, besarnya pajak luar negeri yang boleh dikreditkan PPh pasal 24. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri, dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Pertama, cari penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sama dengan PNDN atau penghasilan neto dalam negeri ditambah PNLN penghasilan neto luar negeri. Catatan, jika DN atau dalam negeri rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP. Jika LN luar negeri rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP atau diabaikan. Kedua, cari pajak penghasilan terutang atau PPh terutang dari penghasilan kena pajak PKP. Ketiga, cari pajak yang telah dibayar di luar negeri atau sepersen pajak yang dikenakan di luar negeri kali besarnya penghasilan di luar negeri. Keempat, cari kredit pajak luar negeri atau KPLN sama dengan penghasilan
penghasilan luar negeri kali PPh terutang penghasilan kena pajak. Selanjutnya yang kelima, bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri dengan kredit pajak luar negeri, lalu pilih yang terendah. Keenam, jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Catatan, jika PKP lebih kecil dari PNLN, dicari sampai langkah kedua. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek atas pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPh. Menentukan pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Yang kedua, pelunasan pajak penghasilan pada tahun akhir pajak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian PPh atau pajak penghasilan pasal 25. Ketentuan pajak penghasilan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib pajak membayar sendiri atau PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga atau pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 24 ayat 1 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Keuntungan PPh pasal 25, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara 1. Wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, 2. Melalui potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.